Wajar saja dalam hidup ini ada naik, ada turun, ada senang, ada susah. Nah ini kesadaran ini bagi seorang sufi itu sudah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ya, sekarang kita mulai masuk ke kitab-kitab beliau tadi, Mawaqif. Ini yang paling terkenal. Jadi kitab ini ditulis tadi ya di Damaskus, Suriah setelah beliau berjuang melawan kemudian diasingkan. Menariknya kitab ini itu ditulis secara spontan. Meskipun yang menulis murid-murid beliau ya. Jadi beliau bicara saja apa terus ditulis oleh muridnya. Cuma ya spontanitas seorang aulia itu tentu saja isinya ya sangat berkualitas. Jadi judulnya Mawaqif. Nanti ada beberapa kitab yang judulnya Mawaqif. Ini dari beliau salah satunya. Mawaqif itu stasiun perhentian. Jadi dalam tasawuf itu orang ini kan menempuh perjalanan dari makom ke makom. Dari ahwal ke ahwal. Ahwal itu kondisi jiwa. Kalau makom itu tangga-tangga yang harus didaki. Nah, perhentian antar makom inilah nanti namanya mauqif. Mauqif yang banyak jamaknya mawaqif. Nah, judulnya Mawaqif, kitabnya agak tebal. Meskipun ini inspirasinya muncul, jadi satu ketika ada tamu mengajak anaknya. Jadi tamu ini terus setelah ngobrol-ngobrol, anaknya pamit duluan. Ketika anaknya pamit duluan, ayahnya bilang, Allahumma ak. Semoga Allah senantiasa bersamamu. Setelah ayahnya bilang begini, si Abdul Qadir terus tiba-tiba menjelaskan makna filosofi kedalaman surat Al-Hadid ayat 4 itu. Allahumma akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Penjelasannya panjang dan indah sekali. Jadi ada orang ngomong tiba-tiba muncul saja kalimat-kalimat dari beliau. Nah, ini yang hadir saat itu termasuk murid-murid beliau terpesona. Akhirnya usul Syekh, bagaimana kalau yang panjenengan sampaikan kita tulis dan diizinkan. Setelah itu berturut-turut beliau menjelaskan, muridnya mencatat. Ya, itu Al-Mawaqif. Kitab ini terdiri dari 372 mauqif. Jadi ada yang modelnya diawali ayat-ayat Al-Quran terus ditafsirkan. Ada yang awalnya hadis-hadis Nabi terus disyarahi. Kemudian ada mauqif-mauqif khusus yang isinya jawaban-jawaban pertanyaan yang berhubungan dengan kitab Futuhat Makkiyahnya Ibnu Arabi. Nah, silakan kalian cari ya. Kemudian ada mauqif yang berisi syarah penjelasan beberapa bab kitab Fususul Hikam. Kemudian ada juga mauqif yang isinya penjelasan pengalaman spiritual beliau. Terus ada lagi mauqif yang isinya syarah. Syarah itu penjelasan dari aforisma-aforisma, syair-syair sufistik. Ini silahkan ya kalau yang tertarik ngaji kitab Mawaqif. Agak banyak mauqifnya 372. Oke, baik. Itu informasi biografis tentang beliau. Semoga sudah kenal sekarang ya. Jadi tidak hanya Syekh Abdul Qadir Jailani, kita juga punya Syekh Abdul Qadir Jazairi. Beliau ini Jazairi sekaligus Hassani. Hassani itu
Silsilah nasab beliau nyambung sampai Sayyidina Hasan, putra Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Jadi nyambung sampai Nabi. Ini nyambung beneran ya nasabnya. Ya. Baik. Yuk kita mulai belajar sekarang. Bagaimana tasawuf sebagai landasan spiritual dan aktivisme. Sekarang kita lihat bagaimana sosok beliau sebagai seorang sufi sekaligus pejuang. Yang pertama dalam diri beliau, tasawuf itu adalah fondasi kepribadian. Jadi sejak kecil Syekh Abdul Qadir ini dididik di lingkungan Thariqah Qadiriyah. Ayah beliau Syekh Muhyiddin itu ya mursyidnya Thariqah Qadiriyah. Ini membantu beliau antara lain membentuk kepribadian yang positif. Jiwanya bersih, tawakalnya tinggi, moral dan spiritualnya teguh. Ini ya. Berarti sebenarnya melihat seseorang itu sufi beneran apa tidak, coba cek 3 hal ini ya. Yang pertama, kebersihan jiwanya. Kemudian akhlak atau moralnya. Dan yang ketiga, tawakalnya. Nanti ya dilanjutkan keikhlasannya dalam hidup. Ini manifestasi yang paling mudah diidentifikasi. Kalau kita ingin lihat ini orang ini sufi beneran apa tidak. Pak, kok tidak dilihat karomah-karomahnya Pak misalnya. Bahwa dia bisa jalan di atas air, bahwa bisa. Karomah itu kalau dalam tasawuf itu bisa bernilai ujian. Yang orang bisa lulus, bisa tidak. Banyak orang yang bahkan berhenti di karomah-karomah. Berarti dia tidak lulus. Karomah itu semacam bonus. Jadi yang diberikan oleh Allah. Kadang-kadang orang lupa hanya lihat karomahnya. Oh ini luar biasa loh orang ini. Kalau jalan bisa di atas air. Bisa menebak isi hatimu. Bisa. Ini karomah. Jadi bisa saja gara-gara itu kedekatannya dengan Allah malah gugur. Misalnya apa? Dia jadi sombong. Dia jadi merasa lebih dari yang lain. Apalagi terus merendahkan yang lain. Jadi jangan dikira anugerah dari Allah itu nilainya semata-mata kenikmatan. Ada kalanya anugerah dari Allah itu bernilai ujian. Yang harusnya dengan anugerah itu kita tambah dekat dengan Allah, tapi begitu salah kelola, bisa saja membuat kita tambah jauh dari Allah. Dianugerahi kaya, dianugerahi jabatan, dianugerahi nilai tinggi, dianugerahi capaian ini, capaian itu kadang-kadang justru blunder. Kalau dihubungkan, dilihat dari aspek kedekatan kita dengan Allah. Maka kalau melihat sosok beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi ini, kesufian beliau bisa kita lihat dari yang pertama kebersihan jiwanya, yang kedua akhlak dan spiritualitasnya, dan yang ketiga keikhlasannya, tawakalnya. Kalau orang sudah seperti ini, vibrasinya akan luar biasa, pengaruhnya juga akan luar biasa. Itulah kenapa oleh para pendukung dan pengikutnya beliau terus dibaiat jadi amir. Semua percaya pada beliau. Tidak harus pakai kampanye-kampanye, tidak harus pakai janji ini, janji itu. Melihat saja orang langsung percaya. Kenapa? Sudah teruji kualitasnya. Padahal beliau itu kan baru kembali dari Mekah Madinah. Tapi orang bisa merasakan langsung kebaikannya. Bahkan tadi kan banyak cerita. Sampai musuh-musuh beliau pun kagum
dengan kebaikan hati beliau. Jadi di aspek ini berarti ya kesufiannya seseorang itu lebih mudah dilihat dari hal-hal ini. Jadi tidak bahkan dilihat, kadang-kadang kita keliru. Ada orang yang bisa menceramahkan tasawuf, kita anggap dia sufi. Nggak. Kayak saya ini jangan dianggap sufi loh ya. Nanti kamu anggap saya gurumu, bahaya. Jadi ya posisi saya di depan kalian, kita teman belajar saja ya. Saya murid, kalian murid. Nah, kadang-kadang kan sesama murid itu perlu belajar bersama. Nah, malam hari ini kita sedang belajar bersama. Baik. Jadi yang pertama itu, tasawuf itu manifestasinya yang paling kelihatan adalah kepribadian. Dan ini ditampakkan dengan sangat jelas oleh beliau. Yang kedua, tasawuf itu aktif. Bukan lari dari dunia. Ini kemarin di Fazlur Rahman, juga minggu lalu juga dijelaskan bahwa sufi itu bukan berarti lari dari dunia. Justru dengan kapasitas kesufiannya, dia bisa mengelola dunia dengan lebih baik. Contohnya itu analoginya ya. Orang yang sering berdoa dan berzikir akan membuat dia tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Loh, ketenangan itu kan bekal yang penting untuk kita menjalani hidup ini. Jadi, kalau kita lari dari dunia misalnya, kemampuan kita untuk tenang itu kan rasanya ya buat apa, wong kita tidak berhubungan dengan orang, tidak ada masalah apa-apa di tengah hutan misalnya. Justru ketenangan ini akan sangat berguna ketika kita turun ke gelanggang hidup sehari-hari bersama orang lain. Di era misalnya seperti hari ini yang serba cepat, serba penuh tekanan dan lain sebagainya, ketenangan itu penting. Nah, jadi ketenangannya para sufi itu justru banyak berguna hari ini. Maka eman-eman kalau para sufinya justru melarikan diri dari dunia, dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tadi keikhlasan, tawakal, dan kepasrahan. Itu membuat orang kuat, membuat orang punya daya resiliensi yang tinggi kalau mau pakai bahasa hari ini. Orang yang sadar bahwa hidup ini tidak semua bisa dia kontrol, pasrah saja pada Allah. Allah yang ngatur hidup ini kan membuat kita lebih kuat ketika ada masalah. Ketika kita gagal, kita sadar, iya sih wong yang menentukan gagal atau suksesnya hidup ini ya Allah. Jadi saya tidak harus segalau itu. Wajar saja dalam hidup ini ada naik, ada turun, ada senang, ada susah. Nah ini kesadaran ini bagi seorang sufi itu sudah biasa. Daya tawakalnya tinggi. Jadi di medan aktivisme ini sangat diperlukan. Termasuk akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini kan banyak diperlukan dalam interaksi, termasuk dengan tawanan, dengan musuh. Jadi saat itu bahkan kolonial Perancis pun mengakui musuh kita punya nilai moral yang lebih luhur. Ini dilematis ini, memerangi orang yang akhlaknya mulia. Antara tega dan tidak tega. Jadi tasawuf yang aktif bukan berarti melarikan diri. Yang ketiga, jihad. Jadi jihad ya, beliau memang sebenar-benarnya jihad, ya fisik ya rohani. Tapi menurut Syekh Abdul Qadir, jihad fisik itu
akan lebih bermakna, lebih berhasil kalau diawali dengan jihad rohani. Menaklukkan diri sendiri, ego sendiri, itu akan sangat menguntungkan dalam hidup sehari-hari, termasuk dalam jihad fisik. Jadi jihad bukan semata perang fisik, tapi pengorbanan roh demi mempertahankan keadilan yang dikehendaki Tuhan. Jadi jihad fisik ya, tapi harus didasari dengan kematangan rohani. Jihad yang bisa mengalahkan diri sendiri. Seperti tadi misalnya contoh-contoh ketika berhadapan dengan tawanan. Itu kan kelihatan beliau sudah matang jiwanya. Sudah bisa menaklukkan egonya. Kalau ngikuti ego ada musuh macam-macam ya bisa. Kayak tadi yang ngomong, saya ndak akan mau masuk Islam. Saya ngomong ndak ada yang maksa, ndak ada yang itu. Kok dia teriak-teriak gitu, itu sudah. Kalau bukan orang yang sabar, yang kuat, yang egonya bisa diredam, itu mungkin sudah dipukuli orang berani ngomong seperti itu. Tapi kan tidak. Jadi jihad ya sama kan seperti sabdanya Rasulullah itu setelah perang Badar itu kan, kita kembali dari perang kecil menuju perang yang lebih besar. Perang yang lebih besar itu perang melawan diri kita sendiri. Kalau tadi sebelum perang itu kan fokus ke perang fisik, mengalahkan musuh. Tapi begitu musuhnya kalah, itu yang harus dikalahkan diri kita. Karena saat itu pasti muncul rasa bangga. Kalau tidak direm akan lahir rasa sombong. Pasti muncul gembira. Kalau tidak direm akan lanjut jadi sembrono. Tidak hati-hati. Maka pertarungan selanjutnya lebih berat. Yaitu menaklukkan diri kita. Jadi jihad yang sufistik. Untuk melahirkan tatanan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian beliau juga menarik nilai-nilai sufistik tadi dibawa ke pemerintahan yang dia pimpin. Jadi tadi ya keadilan, akhlak, moral, kejernihan hati, ketajaman berpikir, ini nilai-nilai sufistik ini terus dibawa ke dalam pemerintahan. Hasilnya apa? Yo, di pemerintahan beliau, di wilayah yang beliau kuasai, tidak ada korupsi, tidak ada eksploitasi. Dasarnya bukan aturan, tapi kesadaran dan rasa takut pada Allah. Juga rasa malu pada Allah. Nah, ini sufistik. Jadi menata masyarakat lewat jalur tasawuf. Ini menarik ya. Kalau kita selama ini menata masyarakat itu kan dengan aturan. Ada masalah dibikin undang-undang, aturan. Jadi terus kita aturannya banyak sekali. Padahal katanya aturan itu ya dibikin untuk dilanggar. Jadi kita pontang-panting sendiri karena kita terus merasa terpenjara sendiri oleh aturan yang kita bikin. Kenapa begitu? Ya karena tidak diawali dari kesadaran. Nah, sementara lewat jalur tasawuf ini diawali dari kesadaran kita ini hamba Tuhan. Kita ini punya amanat kekhalifahan. Kita ini punya tugas dan tanggung jawab. Jadi tidak korupsi bukan karena takut dihukum, takut ditangkap KPK, tapi karena sudah sadar. Jadi karena kalau dasarnya hanya takut ditangkap, takut dihukum, ya nanti kalau ada jalan yang bisa tidak tertangkap, tidak terhukum, kalian akan tetap korupsi. Maka proyek-proyek penyadaran versi beliau itu mungkin sekali-sekali teman-teman boleh diteliti deh gimana sih caranya. Lewat jalur etik, lewat jalur pembentukan kesadaran, pembentukan karakternya. Apalagi kalau dalam tasawuf itu ada haya. Makom tinggi namanya haya, itu rasa malu. Malunya bukan sama manusia, malunya sama Allah.
Kalau malu sama manusia, itu gampang, kalian sembunyi tidak ketahuan, selesai. Ya kan, tidak usah diposting. Kalau ada CCTV ya kamu agak minggir sedikit, tidak ada yang tahu. Itu kalau malu sama manusia. Tapi kalau malunya sama Allah, wow, itu kalian tidak ada tempat sembunyi. Saya lupa baca di medsos bagian mana ada kalimat menarik. Allah Sang Maha CCTV. Anak-anak Gen Z kalau bikin kalimat unik-unik ya. Jadi kita kalau Sang Maha CCTV itu ya, di tempat mana kamu bisa tersembunyi dari pengawasannya Allah. Jadi kalau kalian diam-diam buka apa situs-situs aneh-aneh itu ya, tidak ada orang tahu sih, wong kamu di kamar sendirian. Tapi Allah tahu, kamu tidak malu toh, Allah lihat. Itu orang yang sampai di titik makom ini hidupnya akan sangat terkontrol. Ini makom kalau dalam tasawuf. Oleh karena itu, yuk coba ya, ini bagian dari olah batin, olah jiwa. Sebagai bekal aktivisme kita. Kalau sudah kita di makom itu, kita beraktivitas apapun akan lebih terkendali. Lanjut. Nah, pada akhirnya tasawuf oleh Syekh Abdul Qadir adalah sarana media untuk menjalankan amanat kekhalifahan dari Allah. Jadi tasawuf tidak sekedar jalan untuk kita dekat dengan Allah, titik. Tapi kalau sudah dekat dengan Allah, itulah titik awal kita untuk memberi kontribusi kemanfaatan kepada masyarakat sekitar. Logikanya sama, ketika kita sudah menaklukkan ego, saatnya kita berkontribusi kepada sekeliling kita yang positif. Jadi setelah dekat dengan Allah masih ada seri selanjutnya. Perjalanan kita adalah ngajak yang lain, nuntun yang lain untuk juga dekat dengan Allah. Tidak boleh egois. Selesai dengan dirinya. Yang penting aku baik, yang penting aku dekat dengan Allah, titik, selesai. Belum titik. Masih ada fase selanjutnya, fase aktivisme. Lah kebaikanmu itu gunanya apa untuk yang lain? Kalau hubungan kita dengan Allah sudah beres, saatnya sekarang kita mulai memperbaiki hubungan kita dengan sesama, dengan semesta. Itulah kenapa nanti beliau terus menegaskan diri jadi seorang pemimpin, jadi sufi yang sekaligus pemimpin. Ternyata juga sukses, berhasil. Beliau dikenal sebagai tipe ideal sufi modern yang tangguh di medan perang, tapi lembut adab dan rohaninya, adil dalam memimpin, sekaligus bijak menghadapi perbedaan. Oh, ini 4 kualifikasi ini luar biasa kalau ada. Ya nanti calon presiden yang akan datang cari yang ini ya. Tangguh, kuat di medan, di arena pertempuran, arena manapun, tapi lembut adabnya dan rohaninya. Adil kalau mimpin, bijak kalau menghadapi perbedaan. Saya tidak tahu hari ini masih ada apa tidak. Ya di film-film ada ya. Kalau di dunia nyata mungkin agak berat. Tapi ya cari yang mendekati lah. Baik, ini prinsip-prinsip ya ketika tasawuf sebagai landasan aktivisme. Tidak sekedar landasan untuk lari dari dunia, kemudian membuang dunia demi Allah saja. Tapi di sini dunia dikelola sebagai bekal untuk nanti juga kembali
kepada Allah. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ini dari mawakif. Sebagian besar di kitab mawakif itu beliau mengawalinya dengan ayat Al-Quran terus ditafsirkan. Tapi tafsir versi beliau. Kalau dalam ilmu tafsir ini namanya tafsir isyari. Jadi kok ditafsirkan begitu? Karena sufinya mendapat isyarat dari Allah. Ini agak berbeda tafsir isyari ini. Kalau yang ahli tafsir mungkin bisa ya belajar di antara tema yang dia pelajari pasti ada jenis tafsir sufistik atau tafsir isyari. Jadi tafsir isyari itu dasarnya adalah isyarat-isyarat petunjuk dari Allah langsung dalam dirinya. Jadi bukan kreasi akal atau formalitas kebahasaannya. Jadi bukan kebahasaan, logika atau retorikanya. Tapi melalui komunikasi langsung, melalui kasyaf. Imam Ghazali menyebutnya laduni. Itulah kenapa nanti dengan model isyari ini bisa saja sufi yang berbeda, pemaknaannya berbeda. Atau berbeda dengan tafsir yang biasa. Jadi satu ayat itu bisa punya makna berbeda. Karena di antara kemukjizatan Al-Quran itu, siapa saja, dalam posisi apa saja, untuk kepentingan apa saja, itu bisa menemukan rujukan dalam Al-Quran. Ini yang disebut soleh likulli zaman wa makan. Sesuai di segala ruang dan waktu. Sehingga kadang-kadang ayat ini sebenarnya dulu konteksnya ini, tapi saat ini bisa dimaknai itu. Tak kasih contoh ya. Dulu mungkin kita sulit, kita membayangkan besok di akhirat itu yang bicara bukan mulut kita, tapi yang bicara itu tangan kita, yang bicara kaki kita. Itu kan kita bingung, gimana caranya? Dulu saya membayangkan di tangan ini terus muncul giginya, muncul mulutnya, terus ngomong kayak film anime itu. Tapi ternyata kan sekarang orang tahu seperti apa tangan bicara. Ya kamu tiap hari kan yang bicara tanganmu, malah mulutmu sekarang jarang bicara. Kamu tiap hari kan sudah chatan, WA-an itu. Padahal zaman Rasulullah belum ada kan WA, orang ngomong pakai jempol. Sekarang ada dan relevan juga dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis. Jadi makna akan selalu berkembang. Itu yang bagian dari kemukjizatannya Al-Quran. Al-Quran itu orang yang fatalistik Jabariyah itu bisa nemu ayat. Orang yang free will, orang yang menganggap hidup ini bebas sepenuhnya, juga bisa ngambil dalilnya. Kalian jomblo bisa cari ayat, punya pacar juga bisa cari ayat. Itu istimewanya. Nah, cuma kalau para sufi ini maknanya apa? Mendapat isyarat dari Allah, mendapat kasyafnya sendiri. Dan ini beliau mengakui ada yang seperti ini. Ini pengaruhnya Ibnu Arabi. Karena di Ibnu Arabi makna itu ada makna lahir, ada makna batin. Kalau makna lahir itu ya tulisannya, dipahami dengan logika. Tapi di balik itu ada makna batin. Makna batin ini yang bisa menangkap orang-orang yang dekat dengan Allah, yang jernih hatinya, jernih pikirannya, sehingga bisa menangkap isyarat-isyarat dari Allah. Jadi memahami Al-Quran secara isyari.